Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafal Romi Setrada, absen 16 12 IPA 4. Ingin membacakan materi tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional. Upaya perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang pertama ialah membentuk Badan Perencana Pembangunan Nasional untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya. Maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Tugas Depernas adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Yang kedua, penurunan nilai uang. Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah melaksanakan pemotongan nilai uang berdasarkan Perpu nomor 2/1959 diberlakukan tanggal 25 Agustus 1959 merupakan dasar pemerintah dalam melakukan kebijakan sandering. Maka pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu sebagai berikut. A. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. B. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. C. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Upaya pemerintah ini tidak dapat mengubah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pengusaha di negara Indonesia mematuhi ketentuan itu. Kegiatan ekspor pun mengalami penurunan sehingga penghasilan negara juga berkurang. 3. Konsep Juanda. Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah melaksanakan konsep Juanda. Sebelum terbitnya konsep ini, terdapat beberapa kritikan tajam dari PKI sehingga membuat konsep tersebut mati. 4. Panitia 13 menghasilkan deklarasi ekonomi. Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah melaksanakan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau DEKON dibentuk pada tanggal 28 Maret 1963 yang bertempat di Jakarta dengan maksud menghasilkan ekonomi nasional yang bebas imperialisme, memiliki sistem ekonomi yang berdikari, dan memiliki sifat demokratis. Peraturan DEKON tersebut memiliki maksud untuk melaksanakan perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, namun di dalamnya terdapat campur tangan dari pihak politik. Organisasi ini ditolak oleh KPI walaupun AID telah terlibat dalam penyusunannya. PKI tidak segan-segan menghantam 14 peraturan yang terdapat dalam DEKON. 5. Kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi yaitu penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. Upaya perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin bahkan mengalami kegagalan akibat pemerintah melakukan pelaksanaan proyek mercusuar sehingga setiap tahun membutuhkan biaya yang cukup besar. Kegagalan tersebut tidak disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti Ganevo atau Games of the New Emerging Force dan Conevo atau Conference of the New Emerging Force yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Dampaknya kenaikan laju inflasi semakin bertambah tinggi, harga-harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit. Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan laju inflasi, yaitu keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini, diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.
Keenam, Tritura. Menjelang akhir tahun 1965, pemerintah membuat kebijakan mendevaluasikan rupiah dan menaikkan harga minyak bumi. Kebijakan tersebut menyulut demonstrasi besar-besaran di kalangan mahasiswa. Pada tanggal 10 Januari 1966, mahasiswa melancarkan tuntutan yang dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, meliputi pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, retooling kabinet, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tujuan dari Tri Tuntutan Rakyat dapat terwujud dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Selain itu, Super Semar juga mengamanatkan agar meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, Jafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.